Oke, saya akan jelaskan dulu. Banyak motivator salah terminologi. Ada motivator mengatakan tubuh, pikiran, jiwa misalkan. Padahal pikiran itu jiwa. Contoh lagi, ada yang bilang, semoga hati dan batinmu tenang. Hati sama batin kan sama. Yang warna orange ini, hati sama batin kan sama. Ada yang bilang lagi begini, dalam bahasa Inggris, body, mind, and spirit. Itu salah. Body, mind kan pikiran. Spirit. Nah ininya mana nih, dua nih kok nggak disebut. Ada lagi bilang, body, mind, and soul. Body, tubuh, mind, pikiran, and soul. Soul itu jiwa. Kalau kamu bilang mind and soul, itu sama kayak ngomong, aku mau makan lalepan, aku mau makan timun sama lalepan, timun kan lalepan, ngerti nggak? Timun kan lalepan. Mind and soul itu salah. Mind itu ada di dalam soul. Aku makan kemangi sama lalapan, lucu, padahal kemangi itu lalapan. Jadi yang benar itu adalah tubuh, jiwa, roh, itu yang benar. Body, soul, spirit, itu yang benar. Ada yang bilang semoga pikiran dan jiwamu tenang. Nah, itu pikiran itu dalam jiwa. Semoga batin dan jiwamu tenang. Batin itu jiwa. Batin itu salah satu anggota jiwa. Ibarat ini grup band. Pikiran itu grup bandnya jiwa. Perasaan itu grup bandnya jiwa. Alam bawah sadar grup bandnya jiwa. Setiap orang punya kehendak bebas, willingness to do something. Kehendak itu dalam koridor perasaan juga gitu. Nah, sekarang saya lebih detail ya. Yang sering bikin kita pura-pura bahagia itu si pikiran. Harus kelihatan oke dong, apa kata dunia kalau gua kelihatan sedih. Pikiran yang menskenariokan. Tapi hati-hati, pikiran ini nggak bisa berjaga-jaga 24 jam. Ada kalanya ketika pikiran sudah lelah, isi gudang akan keluar. Jadi jaimmu, pura-pura bahagiamu itu pikiran yang nyuruh, pikiran yang mengusahakan, dia sutradaranya. Begini, makin ke sana, makin tinggi hierarkinya, makin kuat. Jadi tubuh itu lebih lemah dari pikiran. Tubuhmu tuh pikiranmu yang mengendalikan. Tapi ketika pikiran lagi capek, perasaan yang ngendaliin. Makanya kita lagi capek gampang marah. Makanya bapak-bapak atau ibu-ibu kalau lagi capek tuh, wah mudah emosi. Karena pas lagi capek pikiran lagi off. Isi perasaan keluar semua. Mau marah-marah gitu loh. Jadi gini, hierarkinya. Tubuh lebih rendah, lebih lemah dari pikiran. Karena tuh tubuh yang nyuruh. Pikiran yang nyuruh tubuh melakukan sesuatu. Tubuh melakukan sesuatu atas instruksi pikiran. Ya. Walaupun tubuh kamu lemes, kurang tidur gitu ya. Belum makan. Tapi kalau pikiran kamu bisa tetap positif, berbaik sangka, masih ada energi tuh. Masih ketolong. Sekarang, pikiran lebih lemah dari perasaan. Buktinya, kalau kamu udah cinta sama seseorang, pikiran kamu buta sama dia. Makanya pas lagi masa pacaran, masa pengenalan, kita tuh teman-teman pada bingung. Kok mau ya kamu sama dia ya? Kita kan soalnya nggak buta kita nih. Dia kan buta, kita kan nggak. Kok kamu sampai putus silaturahim? Kamu jangan temenan sama aku lagi deh. Masa jelekin calonku gitu. Kalau ada 3 orang berkata tidak baik tentang pasanganmu, calon pasanganmu, itu bukan fitnah loh. Memang, ya kami nggak buta gitu loh. Nah, jadi kalau kamu lagi cinta, pikiran kamu 0, buta. Karena kamu cinta, perasaan lebih kuat daripada pikiran. Begitu 5 tahun menikah, ketika butanya sudah sembuh, udah nggak buta lagi, melek lagi nih pikiran. Iya, kenapa ya gua mau sama dia ya? Gitu. Nyesel selalu belakangan. Nyesel itu dari pikiran yang terbukakan. Nah, makanya rumus untuk menikah itu banyak-banyaklah ngobrol sama orang yang netral, yang nggak lagi buta gitu loh, ya. Jadi pikiran lebih lemah dari perasaan. Contoh lain, kalau kamu udah benci sama seseorang, benci gitu. Walaupun pikiran kamu tahu dia tuh udah berubah. Contoh, suami pernah nempelin istri, suami pernah selingkuh. Itu udah 5 tahun lalu padahal, selingkuhnya udah 5 tahun lalu. Tapi kalau perasaanmu masih terluka, percuma dia berubah, beneran. Kalau kamu masih kesel, masih benci, belum memaafkan, dia berubah percuma. Kenapa saya bilang percuma? Karena banyak laki-laki yang concern juga sama saya gini, Mas aku capek ya, aku berubah tuh kayak nggak dihargai. Aku selingkuh, aku salah, aku tahu aku salah selingkuh 5 tahun lalu. Tapi aku udah enggak, sumpah. Udah alim banget, lihat bekicot aja nggak berani ngomong kok. Menjaga perasaan istriku kok. Itu pun kok ada salah apa nih? Diungkit-ungkit lagi. Ya kamu dulu juga pernah selingkuh. Aduh capek aku mas. Aku 5 tahun berubah nggak dihargai. Kalau begini caranya, gue mau jahat sekalian.
Nah itu loh, ada laki-laki yang lelah loh. Dia berubah nggak dihargai. Karena kamu ada luka batin. Maka luka batin harus disembuhkan. Supaya nalar kamu, pikiran kamu tergunakan. Karena ada banyak pikiran mubazir karena kita membenci. Siapa tuh yang membunuh massa ratusan orang? Hitler ya. Itu karena dia ada luka batin di masa kecil. Tolong koreksi kalau saya salah. Dia membenci kaum tertentu karena kaum itu merendahkan dia atau menyakiti keluarganya gitu. Luka batin dia itu membuat dia membantai banyak orang. Jadi hati-hati. Luka batin kalau nggak disembuhin, ilmumu, pengetahuanmu akan dipakai untuk yang salah. Atau malah bisa sia-sia, nggak kepake gitu. Contoh yang sia-sia itu adalah, walaupun seseorang itu profesor, gelarnya tinggi, yang pintar, profesor, doktor, karburator bocor, yang gelarnya banyak. Pinter dia, wah logikanya pinter deh, pikirannya pinter, banyak pengalaman, banyak ilmu deh, wah pinter deh. Tapi waktu dia mau ngajar sebagai dosen, profesor nih ya, mau ngajar nih, tadi pagi berantem sama istri, cekcok. Pasti waktu nanti ngajar ilmunya nggak keluar, atau keluar tapi nggak lengkap, kayak ada yang aneh. Mahasiswa juga, kok prof hari ini beda ya ngajarnya, kayak nggak lancar gimana gitu. Karena orang kalau lagi marahan, lagi sebel, ilmu nggak tuntas keluar gitu loh. Sama kayak kamu mau ujian, kok kamu nervous, takut, aduh gimana ya kalau nggak lulus, itu ilmu yang kamu pelajari tadi malam nggak keluar. Makanya wahai ibu-ibu, makin kamu marahin anakmu waktu ujian, makin nggak bagus nilainya. Engkau marah, dia sebel, dia marah, yang dia pelajari nggak keluar gitu. Ini bukti bahwa perasaan lebih kuat dari pikiran. Sorry, saya harus ngomong, malah pikiran tuh budaknya perasaan loh. Kamu sayang sama seseorang, pikiranmu bagus-bagus aja sama dia terus. Di kantor, kalau kamu cinta sama kantor, sama perusahaan kamu kerja nggak hitung-hitungan, bener nggak? Bos bilang, teman kamu lembur sampai jam 7. Nggak apa-apa bos, memang belum kelar, mau gimana dong. Tapi kalau kamu udah nggak cinta, hitung-hitungan kamu tuh. Ya iya bos, 2 jam tuh, tambahin ya bos ya, gitu. Kalau kamu cinta, buta pikiran kamu. Nah, makanya kalau lagi cinta tuh, lagi pacaran tuh, wah buta banget kan, dia dandan 2 jam, sayang, sorry aku kelamaan, nggak apa-apa, itu masih, alisnya masih bengkok sebelah tuh, kurang tebal, pakai lakban aja sayang, biar setara gitu. Jadi, buta gitu, 2 jam dandan nggak bermasalah kan, ya belanja, 1 jam keliling-keliling, sorry ya kelamaan ya, nggak apa-apa, coba cek lagi siapa tuh ada yang kurang. Nah masih buta, karena nggak hitung-hitungan waktu, ngerti nggak? Begitu udah menikah 2 tahun, 3 tahun, dandan istri 5 menit, kamu nggak tahu ya aku tuh mau buru-buru. Udah mulai perhitungan soal waktu. Ya, uang belanjaan juga mulai dihitung-hitung. Saya masih ada sisa nggak kemarin? Ada sisa lumayan, aku mau pakai ini. Karena kalau cinta dikasih belanja belas, udah biarin. Itu cinta, nggak hitung-hitungan. Yang udah menikah dan mengalami itu pura-pura nggak dengar ya. Aku hanya mau nolong bagi yang belum menikah aja. Karena gini loh, kalau kamu cinta seseorang harusnya nggak pelit gitu loh. Kita bisa pelit sama siapapun, sama yang kita sayang masa kita pelit. Kan kita sayang dia. Sekarang, perasaan lebih lemah dari alam bawah sadar. Contohnya begini. Ada orang yang ngerokok. Dia habis makan. Aku kalau nggak ngerokok tuh kayak ada yang kurang rasanya. Logika dia ngomong, padahal aku tahu ngerokok tuh racun. Lah aku tahu. Malah ketika ada yang kita ajarin orang ngerokok, jangan ngerokok, Pak, racun tuh banyak dalam rokok, banyak jenisnya, ini sekian datanya. Aku tahu, kamu gak usah ngajarin aku. Dia tahu kok sebenarnya, gak usah diajar. Kalau ditanya secara dari hati ke hati, sebenarnya mas pengen gak sih berhenti ngerokok? Sumpah pengen, beneran pengen. Tapi ada yang lebih kuat dari perasaan dan pikiran, yaitu alam bawah sadar. Karena dulu waktu dia kosong, dia hampa, mamanya marah dia kabur dari rumah. Waktu dia ngomong-ngobrol nongkrong sama temennya, nongkrong, temennya bilang, udah ngerokok aja. Rokok masuk waktu dia hampa. Itu menjadi adiksi. Sama kayak anak suka main game, karena game masuk waktu dia hampa. Papa jam berapa pulang? Lagi kantor nanti dong sayang. Kayak papa kan nanya terus, papa di kantor tahu. Telepon, mama aku lagi kesepian. Iya nah ini ngantar dedek dulu, tunggu deh. Nah dia lagi masih les. Hampa kan? Dia iseng-iseng main PS. PS mengisi kekosongan hatinya, maka PS masuk ke alam bawah sadar dia. Segala bentuk adiksi, ketergantungan terjadi waktu orang hampa dan itu datang. Kamu, wahai wanita yang sudah menikah, kamu merasa bahwa, kenapa ya masih japrak tuh sering keingetan ya? Mau makan, inget dia. Mau mandi, inget dia. Mau juga inget dia. Jangan-jangan dia jodohku. Hati-hati. Banyak orang Indonesia nggak melek psikologi. Dipikir kalau terngiang-ngiang seorang, dipikir jodoh gitu loh. Bukan jodoh, dia tuh pernah mampir waktu kamu kosong.
Maka playboy tahu ilmu beginian. Playboy itu suka menghampiri wanita-wanita hampa, ngerti nggak? Ini wanita hampa datang dia mampir. Japrak tuh kerjanya itu tuh. Ingat ya, kalau kamu mau setia sama pasangan kamu, pas kamu hampa, jangan ada orang yang bukan pasangan sah kamu, bisa selingkuh loh itu. Karena selingkuh nggak ada yang diniatin, nggak ada yang pas lagi pakai motor, mas selingkuh ya mas ya. Nggak ada yang begitu. Yang ada tuh, kok keingetan dia ya, baru kontak-kontak gitu. Jadi perasaan lebih lemah dari alam bawah sadar. Contoh lagi, aku kenapa boros ya, kenapa ya? Padahal aku udah di planning keuanganku secara logika. Udah niat banget. Sorry ya, terkadang niat aja nggak cukup, butuh cara atau terapi. Aku niat banget pengen hemat, tapi kok jadi boros? Karena di alam bawah sadar dia ada dua kemungkinan. Pertama, waktu kecil mamanya terlalu manjain, apa-apa dikasih, dia nggak ada menghargai rupiah gitu loh. Atau kebalikannya, mamanya terlalu pelit. Saking pelitnya, jangankan ngasih jajan lebih, dosa aja nggak mau dibagi gitu. Ada yang sampai begitu, ada yang saking pelit dosa aja nggak mau dibagi, ada yang sampai segitunya itu cuma guyon aja. Mamanya pelit banget sampai, ma, aku tuh diajak karya wisata sama guru, cuma tambah 10.000 kok. Ah, apain? 10 simpan. 10.000 gitu. Itu pun busnya pakai air gitu loh bensinnya. Punya mama papa terlalu pelit, itu ada sugesti nanti di alam bawah sadar. Nanti kalau gue udah punya duit, gue puas-puasin. Tapi itu nggak sadar, dia nggak sengaja menanam itu kayak sugesti alamiah aja. Sehingga nanti ketika kamu udah gajian tuh, pengen muas-muasin. Walaupun kamu berkata, ini salah loh, secara pikiran. Gue nggak mau begini loh. Itu alam bawah sadar. Jadi wahai orang tua, apa-apa tuh seimbang. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu loyal. Jangan terlalu royal, jangan terlalu berlebihan. Sedang-sedang aja. Apapun, semua sedang-sedang aja. Sama dengan pacaran, cinta jangan cinta-cinta banget, kalau putus nyari pohon toge nanti, ngerti nggak? Ala kadarnya aja, sedang-sedang aja. Susu tuh baik, coba minum seember. Apapun sedang-sedang aja gitu loh, apapun. Sama anak, boleh marah nggak? Marah tuh boleh, tapi marah yang tidak merendahkan. Sayang, mama nggak suka ya kalau kamu tuh begini ya. Itu kan marah, tapi kan tidak merendahkan. Ada yang marah yang nggak boleh loh. Dasar anak goblok, dasar anak tolol. Itu kan nggak boleh. Itu kan melebel. Marah boleh, tapi tidak merendahkan. Apapun boleh, jangan berlebihan. Nah, apa itu alam bawah sadar? Alam bawah sadar itu gudang jiwa. Waktu kamu dalam kandungan ibumu, sedih-sedihnya mamamu, marah-marahnya mamamu terekam di situ. Maka banyak anak ketika lahir nggak bisa dekat sama bapaknya, karena bapaknya pernah melukai ibunya dalam kandungan. Itu kan luka batin masa janin. Apa itu alam bawah sadar? Tersimpannya naluri alamiah. Naluri itu di alam bawah sadar letaknya. Naluri itu apa sih? Pertama, naluri bertahan hidup. Kamu kalau lagi jalan tiba-tiba ada anjing galak mau ngejar, itu udah otomatis langsung, nggak yang elegan, jing mau ngejar. Sumpah lu lagi rematik loh, tega nggak gitu lagi, logika hilang, perasaan hilang, lari udah kayak apa juga, itu naluri bertahan hidup. Bayi yang baru lahir, dokter atau bidan taruh di dada ibunya, inisiasi menyusui dini. Itu bayi langsung nyanyi di puting ibunya. Itu naluri bertahan hidup, supaya makan, supaya minum gitu loh. Itu nggak ada yang ngajarin, bukan bapaknya yang ngajarin. Bukan bidan yang ngajarin. Otomatis, alamiah. Makanya ada yang bilang, orang kalau lagi lapar galak, ya nggak? Kalau lagi lapar tuh kita bisa kurang IQ tuh. Karena naluri bertahan hidup main. Makan dong, kok nggak makan mati nih. Itu naluri alamiah, ngerti nggak? Kita nggak ngeh, itu alam bawah sadar. Sebijaksana apapun kamu, kalau lagi ngantri toilet, antrian 5 orang. Yang lagi duduk tuh lagi main IG. Hai, naluri main, mas, ini udah diikat, udah di ujung, udah diikat padahal nih. Karena bijaksana tuh di taraf pikiran. Tapi kalau udah primitif aja, ngerti nggak? Kamu sebijak apapun, suamimu diambil sama pelakor, keluar helanya, kamu tau nggak hela? Hela tuh kalau laki kan Hulk kan yang kejam tuh Hulk. Kalau perempuan tuh Hela yang Hela tuh kakaknya Thor bukan? Kakak angkat Thor atau siapa sih? Kakaknya Thor, kakak angkat atau kakaknya? Kok bisa beda ya gennya ya? Keluar suami kamu dia keluar alam bawah sadar kamu, marah gitu. Kok ketemu dia langsung tuh dicabut bulu keteknya. Jadi siapapun punya sisi primitif, siapapun. Kok udah terdesak keluar sisi galaknya dia. Makanya ada banyak wanita yang awalnya lembut, tapi sering dikecewakan
oleh japrak 1, japrak 2, japrak 3. Dia jadi agak galak gitu. Potong rambut pendek pakai jeans maskulin. Karena itu diri pertahanan dia yang nggak mau disakiti lagi. Nah, ilmu begini kan kita harus tahu. Nah, jadi dengan mengerti ilmu begini, kesimpulannya adalah ada luka-luka yang jangan-jangan tersimpan di warna hitam ini, di gudang ini. Itu harus disembuhkan. Nanti waktu terapi akan keluar tangisan-tangisan yang, ini nangis untuk yang apa ya? Kok keluar ya? Ini apa ya? Kok bisa? Nanti akan merembes air mata yang kamu nggak tahu itu tentang apa sih? Ini menangisi apa sih? Itu luka batin masa jani atau luka batin masa balita ya, waktu kecil lihat orang tua berantem tapi kamu udah lupa. Bukan lupa sebenarnya, dikubur di dalam yang terakses ketika terapi nanti. Nah, yang kedua, karena kesimpulannya cuma 2 sebelum kita terapi. Yang pertama untuk membuang luka batin yang terpendam, yang kedua adalah ini untuk kebaikan di masa depan. Waktu kamu hampa malam hari rileks, waktu lagi nggak logika, malam hari subuh, jangan nonton yang jelek-jelek, jangan denger yang aneh, itu terekam di alam bawah sadar soalnya. Karena di saat kamu rileks, nggak logikaan, kosong, hampa, itu apa yang kamu dengar di telinga, yang kamu lihat di mata, langsung bypass ke alam bawah sadar, nggak pakai saring, langsung masuk ke dalam. Maka selingkuh sering terjadi waktu malam hari chatting-chatting sama seseorang. Kalau kamu yang sudah punya pasangan pengen setia, di atas jam 7 malam nggak boleh chatting-chatting sama lawan jenis. Awalnya sih mungkin nggak ada niatan selingkuh gitu loh. Cuman ngobrol, sis udah lama nggak ketemu, curhat dong, siapa tahu aku bisa kasih solusi. Cuma ngobrol, niatannya baik. Curhat, follow up lama-lama follow me. Follow up akan berujung follow me loh. Kalau kamu suka ngobrol di malam hari, jangan, subuh juga jangan. Nggak cuma subuh sama malam. Di saat kamu lagi kurang tidur tadi malamnya, hari ini kan nggak logikan, itu kosong tuh, kamu bisa dimasukin apapun. Maka para penghipnotis, dia lihat orang di halte atau di mall atau di bus, dia lihat itu muka-muka siaga atau muka-muka kosong, ngerti nggak? Kalau muka-muka siaga tuh, nyamuk aja lewat tahu. Ini nyamuk jomblo atau enggak dia tahu gitu. Logika dia analitis. Tapi para pelaku hipnotis tuh mengejar orang yang muka-muka yang kurang IQ, ngerti nggak? Wah itu, korban hipnotis itu, calon itu ngeri loh. Makanya kalau kamu kurang tidur tadi malam, atau lagi bad mood, atau lagi demam, jangan terekspos ke tempat-tempat yang memang rentan kejahatan. Nah itu karena dia main alam bawah sadar tuh. Sebelum kita mulai terapi, nanti waktu terapi kan banyak nangis-nangis tuh. Tolong buang gengsinya kamu. Kalau di sini ada artis lah, ada selebgram lah, atau ada mantan gua di sono. Kalau gua nangis, kau tahu dong gua masih sedih tentang dia gitu. Apapun alasannya, waktu nangis jangan kamu tahan. Yang khawatirnya pas lagi nangis, aduh keluar, masukin lagi, malu. Rugi loh, padahal itu enteng banget nanti. Terakhir ya, dokter bilang, ini kamu cepat atau lambat kamu harus tahu istilah ini, karena ini ilmu. Di medis dan di psikologi tahu istilah ini. Psikosomatik. Psikosomatik itu gini. Psiko itu jiwa, soma itu badan. Artinya psikosomatik artinya ada beban di jiwa ini, udah kepenuhan dia, udah 10 terabyte. Dia numpang taruh, ada yang numpang taruh di kepala jadi migrain, pelupa, insomnia, rambut rontok. Kalau ketombe karena salah sampo ya beda. Karena nggak ada orang luka batin terus ketombean, itu beda jalurnya, kabelnya nggak ke situ. Ada orang bebannya jiwanya udah penuh gitu, mendem marah, mendem kesel, kebanyakan mendem. Oh ya, selagi saya ingat, kamu harus tahu bahwa orang yang terlalu sering pura-pura bahagia nggak sehat loh. Terdekat dia akan mengalami mood swing. Mood swing tuh begini loh. Ini gudang udah kepenuhan. Pikiran masih ngomong, nggak apa-apa kok. Udah nggak apa-apa, getar gitu. Udah maafin Anton, udah tenang aja. Pikiran berusaha nutupin, tapi sampai kapan dia bisa nutupin? Mood swing itu begini, ketika beban-beban di sini mau curi-curi keluar. Ibarat kamu belanja, bawa mobil nih, kan naruh belanjaan di bagasi belakang, udah penuh padahal, ini masih ada 3 kantong, kita paksa-paksain ya, buka bentar, masukin. Nanti kalau buka tolong ingat dan ntar tumpah. Oke, tolong ingat. Iya deh, insya Allah gue ingat. Pada 2 jam, kok gak ingat ya? Kok gak ingetin tadi? Ngerti nggak? Udah penuh dijejel-jejelin lagi. Jadi mood swing itu adalah pas lagi ngumpul di kamar
teman di kafe, tiba-tiba kayak pengen nangis, tiba-tiba, itu kayak ada kantong-kantong belanjaan mau curi-curi keluar, udah kepenuhan, kamu jejel-jejelin, terlalu sering pura-pura bahagia, dipendem, ditahan. Nah, ada orang ketika udah penuh, jiwa ngomong sama badan gue udah kepenuhan nih, numpang taruh di perut dong. Nafsu makan tinggi atau nafsu makan rendah. Kalau kamu punya masalah di nafsu makan, itu pasti gudang jiwa kamu penuh. Antara dua, nafsu makan tinggi itu makan nggak kenyang-kenyang. Kalau lihat makan tuh kayak lihat muka mantan, pengen diterkam rasanya. Nggak kenyang-kenyang gitu. Nggak soal itu sih. Ada orang yang nggak ada nafsu makan lagi, sinyal laparnya hilang. Nggak pernah merasa lapar, sekalinya belum makan tuh waktu udah melayang-melayang. Belum makan gue nih. Gue belum makan ya. Dia nggak pernah rasa lapar lagi, ngerti nggak? Itu berarti jiwa kamu udah kepenuhan, dia numpang taruh di perut atau nyeri head. Ada seorang ibu, dia punya kiste di rahim, operasi 1 kali diangkat kistenya. Entah sekian bulan lagi muncul lagi kistenya, operasi lagi. Entah tahun depannya muncul lagi, kamu harus operasi lagi kata dokter. Nggak deh dok, kalau operasi terus muncul lagi, nggak deh. Akhirnya dia tuh terapi luka batin sampai sembuh. Dia ada luka batin sama suami, dia ada luka batin, ikhlas, cek ikhlas. Ternyata dia ada luka batin sama suaminya. Suaminya selingkuh sama kuntilanak. Luka batin itu yang menyebabkan dia kiste ternyata. Habis terapi luka batin, dia dioperasi kistenya, nggak pernah tumbuh lagi kistenya. Bayangin ya. Miom dan kiste bisa karena luka batin juga loh. Dan nyeri head berlebihan juga bisa. Psikosomatik itu artinya, psiko kan jiwa, soma itu badan. Jiwa kalau udah kepenuhan, jiwa numpang taruh di soma. Soma itu badan. Dan 80% penyakit di badan tuh dari jiwa. Jadi artinya, kalau setahun ini kamu sakit 10 kali, 8 itu dari jiwa. Yang jodohnya bukan dengan obat sembuhnya. Oke? Udah nggak ada teori lagi, saya ingin beritahu kamu, nanti kan ada terapi-terapi nih. Ya kan? Salah satu terapi kita yang usap-usap pundak. Yang usap-usap pundak oleh orang yang kamu nggak kenal. Kenapa nggak jangan kenal? Nanti ada kata-kata gini loh. Kamu adalah orang yang pemaaf, orang yang ikhlas. Kalau itu adikmu, itu temanmu, itu keluargamu, waktu kamu adalah orang yang bijaksana. Bijaksana apa? Iya. Kamu tahu aib-aibnya, sampai bau jigongnya kamu hafal. Padahal kan itu doa. Kamu adalah orang yang ikhlas. Kenapa sih harus sama orang yang kita nggak kenal? Kita tuh diomongin oleh orang yang kita nggak kenal lebih masuk, ngerti nggak? Papa mama kita yang ngomong nggak mempan. Kakak adik lu apalagi? Mesti orang lain yang netral yang ngomong. Lagi pula nih nanti ada kata-kata begini. Siapa bilang nggak ada yang dukung kamu? Siapa bilang nggak ada yang sayang kamu? Aku bukan keluarga kamu loh, tapi aku dukung kamu. Ingin lihat kamu bahagia. Kita digigit itu rasanya enak, tau nggak? Enak rasanya. Rasa berharga naik lagi. Karena jujur ya, kita tuh sering tersakiti malah oleh orang terdekat, bener nggak? Oleh papa kita nyakitin, adik kita, anak yang nyakitin, mama, pasangan. Orang terdekat lah yang nyakitin kita. Rontok rasa berharga kita. Kok dia sih yang nyakitin aku gitu loh. Kenapa nggak tetangga aja sih? Aduh, kenapa dia nyakitin aku? Rontok rasa berharga. Di sini mendadak ada orang yang nggak kenal kamu sama sekali, memberikan doa restu, menyatakan dukungan, itu naik lagi rasa berharganya, enak rasanya, bahagia rasanya, ya.